Kok bisa ke kesimpulan apa? Misalnya demute, di demute. Gini. Boleh. Makanya yang ya. Misalnya yang nunjuk ya, kok kontennya ya? Iya. Dia demute di situ. Kok ngasih asal menurut egg
Halo, selamat malam Mas Sahrul. Mohon maaf Mas Sahrul, suaranya belum kedengeran. Oke, selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas Sahrul? Alhamdulillah baik juga. Terus Mas sendiri namanya siapa ya? Nama saya Ferdi, Mas. Kedengeran nggak, Mas? Gimana? Ya, nama saya Ferdi, Mas. Mohon maaf Mas Sahrul, suaranya nggak kedengeran. Ya, selamat malam teman-teman HMPS PGSD yang sudah mengundang saya di acara bisik ataupun ngobrol santai pada malam hari ini, malam minggu ya. Ji, Mas Sahrul, kita bermalam mingguan di live IG bareng HMBGSD. Iya, Gimana nggak apa-apa. Mas Sahrul? Gimana? Gimana kuliahnya Mas Sahrul? Oh, alhamdulillah lancar. Ini lagi ngerjain skripsi bab 5. Alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah. Iya. Kemarin habis KKN ya Mas Sahrul. Iya, kemarin habis KKN selesai di bulan Maret tanggal 12. Itu waktu KKN ngapain aja sih Mas Sahrul? Waktu KKN saya sendiri dan teman-teman itu melakukan pengabdian di masyarakat yang kita tempati, yakni waktu itu di Desa Cidora, Kecamatan Lumbir, di mana waktu itu kami mengimplementasikan ataupun memberikan ilmu yang kami dapatkan di kampus Universitas Peradaban, baik dari yang didapat di pendidikan ataupun di organisasi seperti itu. Wah, seru ya Mas Sahrul KKN-nya. Jadi, Iya, seru banget. iya, tapi Makanya duluan ceritanya, KKN. Gimana? iya seru tapi saya masih lama. Ya nggak apa-apa. Barangkali tahun depan dengan perubahan yang baru ataupun ada perubahan, kalian bisa KKN lebih cepat lagi dan nantinya juga lebih mempermudah kalian melaksanakan skripsi seperti itu. Amin, amin. Mas Tapi Sahrul sebelum sudah gimana? Monggo Mas Sahrul. ya, tapi sebelum KKN untuk anak pendidikan wajib PPL dulu ya. Itu lebih seru lagi Waduh, PPL. iya siap pasti itu Mas. Nih. Terus ini Mas Sahrul kan sudah menjabat selama hampir satu periode ya Mas Sahrul menjadi ketua BEM Universitas. Itu Iya betul. rasanya menjabat selama satu periode itu bagaimana rasanya Mas Sahrul? Rasanya luar biasa banget dari apa ya, dari awal yang emang nggak mau mau apa ya, nggak mau menjabat, terus melihat kondisi juga akhirnya harus turun, ya sudah akhirnya maju menjabat. Dan di masa jabatan itu memang benar-benar luar biasa, di luar ekspektasi, di mana ekspektasinya oh ternyata orang-orangnya ini ternyata berubah dengan secara total, pemikiran, kultur dan sebagainya, luar biasa banget sih. Tapi bersyukur banget karena apa? Karena bisa melalui itu dengan baik dan juga jadi bisa mengambil pelajaran terkait semua kejadian yang sudah dilalui. Wah, sangat luar biasa ya Mas Sahrul ya. Ini langsung dimulai saja ya Mas Sahrul. Oh, sudah siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang bisik ya teman-teman atau ruang bincang asik. Nah, di ruang bincang asik ini sudah di episode 2 teman-teman. Kemarin kita telah di episode pertama telah membahas mengenai HMPGSD. Nah, sekarang di episode kedua kita membahas yang lebih dalam lagi teman-teman, yang lebih seru lagi pokoknya lebih menantang yaitu
kita akan membahas materi tentang organisasi. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, teman-teman, yaitu Mas Sahrul Ramadan, Ketua BEM Universitas Peradaban periode sekarang. Mas Sahrul, halo Mas Sahrul. Iya, mungkin terima kasih juga sudah mengundang saya pribadi untuk HMPS PGSD. Mungkin sedikit meralat ya untuk Ketua BEM-nya, Ketua BEM periode 2022. Karena apa? Karena untuk yang periode 2023 itu akan segera hadir kembali ataupun coming soon untuk Ketua BEM 2023. Berarti Ketua BEM Universitas Peradaban periode 2020 ya Mas Sahrul. Iya, betul banget. Ini kan sudah pemilihan ketua DPM dan sudah terbentuk juga kepengurusannya, tinggal pelantikan. Nanti setelah itu pembentukan KPUM ataupun pansus. Nanti baru pembentukan DPM. Nah, monggo untuk teman-teman dari PGSD ini barangkali mau menyalonkan salah satu jagoannya untuk maju di BEM periode 2023-2024. Saya tunggu kabar baiknya. Baik Mas Sahrul, nanti saya sampaikan ke teman-teman PGSD. Kebetulan ketua DPM-nya juga dari PGSD juga Mas Sahrul. Nah, keren kan kalau semisal teman-teman PGSD itu di DPM ada, di BEM juga ada, jadi komunikasinya lebih enak lagi. Iya, betul sekali Mas Sahrul. Ini kita langsung saja ke acara intinya ya Mas Sahrul. Apakah sudah siap untuk pertanyaan? Siap, boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa sih arti penting organisasi menurut Mas Sahrul itu sendiri? Oke, terkait organisasi ya Mas, menurut saya pribadi itu sangat perlu, apalagi di masa sekarang itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena dari organisasi sendiri itu nanti akan memberikan pengalaman, pembelajaran, hal-hal yang kita tidak dapatkan di bangku pendidikan formal seperti biasa. Gitu. Jadi teman-teman itu apalagi di masa-masa kuliah ini itu harus benar-benar membuka dirinya itu selebar-lebarnya, membuka ataupun mencari jati diri itu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya nanti ketika sudah lulus kuliah itu tidak bingung mau apa. Karena kan akhirnya itu kita kembali lagi terjun ke masyarakat, dan di masyarakat itu tidak membutuhkan orang yang maksudnya IPK-nya tinggi ataupun bahasanya bagus, itu enggak, tetapi di mana masyarakat itu membutuhkan orang yang siap terjun ke masyarakat, membantu masyarakat dalam hal apapun, seperti itu, baik dalam hal pemikiran, tindakan, dan lain sebagainya. Betul sekali Mas Sahrul. Jadi organisasi itu sangat penting ya Mas Sahrul. Kita jadi harus bisa belajar di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas ya Mas Sahrul ya. Betul banget. Karena apa? Karena oke lah, mungkin kita nasib nggak ada yang tahu ya. Tidak semuanya teman-teman pendidikan ataupun yang menyaksikan live ini itu sesuai dengan linear yang dia ambil di perkuliahan. Banyak juga yang tidak linear seperti itu. Nah, yang ditanya itu bukan kamu nanti pas sekolah, pas kuliah dulu itu bolos berapa kali, terus rajin berangkat atau enggak, ada alfanya enggak, tapi pengalaman apa yang kamu bisa dapatkan dan bisa berikan ke perusahaan kami, seperti itu. Betul sekali Mas Sahrul. Saya juga dari pengalaman saya sendiri ya Mas Sahrul. Sebelum saya organisasi itu, saya itu orangnya pemalu gitu Mas Sahrul, susah bersosialisasi gitu. Setelah mengikuti beberapa organisasi itu jadi lebih percaya diri gitu Mas Sahrul, mudah bergaul gitu, dapat akrab sama teman-teman, dapat relasi banyak gitu. Iya, itu kan salah satu manfaat yang nyata loh bagi Mas sendiri, apalagi bagi orang lain, semisal kayak awalnya yang public speakingnya mohon maaf kurang, terus karena sering tampil di depan dan sebagainya, akhirnya public speakingnya, cara bicaranya itu lebih baik dan lebih meningkatkan diri lagi. Itu kan juga menjadi salah satu daya tarik diri ketika berhadapan di masyarakat. Ya, betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Sahrul. Silakan. Di
Universitas Peradaban itu kan minat organisasinya masih kurang gitu Mas Sahrul. Nah, menurut Mas Sahrul itu hal apa yang menyebabkan mahasiswanya itu kurang minat dalam organisasi dan solusi apa untuk mengatasinya Mas Sahrul? Oke, hal yang melatar belakangi anak-anak itu sangat minim cinta terkait organisasi. Yang pertama, mereka itu orang lokal atau bahasanya itu jarang banget ada perantauan yang kuliah di Universitas Peradaban. Ya memang ada, tapi tidak hampir banyak seperti kayak di Purwokerto. Itu kan hampir sebagian mahasiswanya itu mahasiswa perantau. Nah, karena apa? Karena mahasiswa perantau sendiri saya rasa itu mereka memiliki daya tarik ataupun semangat tinggi dalam berorganisasi seperti itu. Sedangkan kita mahasiswa lokal bahasanya itu sangat kayak ya wis lah, ora usah mil organisasi gak apa-apa, teng umai perep balik ngapa sih mil organisasi ini omah baik. Itulah yang menjadi mungkin salah satu faktor juga. Nah, ini asik juga sebenarnya. Saya waktu awal kuliah juga nggak mau sama sekali terjun di kegiatan organisasi manapun, baik di himpunan, UKM ataupun apa. Hingga waktu itu karena keterpaksaan ataupun tuntutan dari Kaprodi ataupun yang lainnya, silakan untuk mahasiswa PPIN angkatan 2019 dan khususnya mahasiswa beasiswa ya harus mengikuti himpunan seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus ikut himpunan seperti itu. Ya otomatis alhamdulillah sampai sekarang ikut himpunan. Sama sekali saya nggak ikut UKM. Karena apa? Karena saya pikir lah udah males apa ya ikut organisasi karena waktu terbuang. Terus ya kalau semisal nilainya bisa bagus, kalau nggak bagus kan diri sendiri yang repot seperti itu. Iya, betul. Jadi waktu Mas Sahrul dulu juga masih apa ya? Masih malas-malasan berorganisasi ya Mas Sahrul. Tapi setelah mengikuti organisasi, tahu apa ya, merasakan sendiri dampak dan manfaatnya pada diri sendiri ya Mas Sahrul. Betul banget. Jadi yang dampak yang saya rasakan waktu itu tuh kenapa saya langsung ataupun meneruskan mengikuti organisasi ya karena apa, yang pertama kita bisa menuangkan ide-ide kreatif kita, terus yang kedua kita bisa menyelesaikan ataupun memberikan apa sih namanya yang kita rasa janggal di suatu kegiatan yang kita ikuti, kita tuangkan loh kejanggalan itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang membuat paling seru itu ketika ada kegiatan dan respon dari peserta kegiatan itu sangat luar biasa, sangat antusias seperti itu. Iya betul. Itu pas sekali sama pertanyaannya selanjutnya ini Mas Sahrul. Ya boleh. Apa saja sih kegiatan organisasi yang paling berkesan di Mas Sahrul itu? Yang pengalaman organisasi yang paling berkesan? Ya, yang utamanya ya di ini ya, waktu saat himpunan, karena itu melingkupi himpunan. Tapi ada lagi sih sebenarnya, yakni BEM. Karena apa? Karena di BEM sendiri kan menaungi 13 prodi dan kurang lebihnya ada 9 UKM. Nah itu sangat benar-benar luar biasa banget. Luar biasa dalam hal apa? Dalam pemikiran, cara mengatasi, dan cara menyatukan pemikiran kita dengan pemikiran himpunan, BEM, UKM itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi menurut saya tantangan yang paling seru itu ketika menghadapi ataupun mencapai sebagai BEM yang kemarin. Apalagi ditambah di BEM sendiri itu kan ada apa sih aliansi ya, aliansi BEM Banyumas Raya. Nah di aliansi BEM Banyumas Raya sendiri itu sangat apa namanya ya, sangat asik banget dipertemukan dengan orang-orang yang baru seperti itu. Dan alhamdulillah pas menjabat BEM juga itu mendapat relasi baru, baik dari relasi di internal kampus sendiri ataupun di luar kampus. Gitu. Ya, berarti ininya dari semua pengalaman organisasi itu berkesan ya Mas Sahrul gitu, Mas Sahrul. Iya betul banget, sangat berkesan. Apalagi ketika kita membantu orang kayak galang dana dan sebagainya itu luar biasa banget. Iya betul.
Setuju, saya juga setuju Mas Sahrul sama Mas Sahrul. Pertanyaan selanjutnya ya Mas Sahrul. Nah, Bagaimana sih manajemen organisasi yang baik menurut Mas Sahrul? manajemen dalam hal apa nih? Manajemen dalam hal maksudnya pengaturan keanggotaannya ataupun manajemen yang seperti apa? Ya itu tadi Mas Sahrul yang pengaturan keanggotaannya. Gini, jadi untuk pengaturan keanggotaan itu kan kembali lagi ke ketuanya lagi. Mau maksudnya membutuhkan berapa kira-kira yang pantas ditempatkan di kepengurusannya beliau ataupun apa. Itu kan kembali lagi ke apa sih ke ketuanya. Tetapi saran saya untuk ke anggota manajemen anggota itu benar-benar yang mau bertanggung jawab dan mau bekerja baik dalam kondisi apapun seperti itu, baik maksudnya dalam kondisi apapun itu tidak gampang nyerah, tidak gampang ngeluh seperti itu. Karena apa? Karena kalau semisal orang gampang ngeluh, gampang nyerah itu susah banget diajak kerjasama dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk lebih bagus lagi sih yang cinta ataupun memiliki rasa cinta terhadap organisasi yang diikuti seperti itu. Karena rasa cinta ataupun rasa memiliki di organisasi itu sangat diperlukan untuk menghidupi ataupun menghidupkan organisasi tersebut. Terus sekali Mas Sahrul. Berarti kalau kita ingin kerjasama itu kita harus mencari orang yang tepat ya Mas Sahrul. Nggak sama orang yang males-malesan, nggak sama orang yang apa sih nanti aja gitu. Kita harus mencari orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar cinta ya benar sekali Mas Sahrul. Iya betul banget. Ya mungkin Mas sendiri sudah merasakan bahwasanya ini contoh paling kecil aja ya. Ketika Mas sendiri mendapatkan tugas kelompok, di mana tugas kelompok sendiri itu kan harus dikerjakan sama-sama. Tapi kalau semisal mendapatkan tim yang malas-malasan, apalagi yang masa bodoh cuma titip nama, itu kan Mas sendiri yang susah sendiri gitu loh. Jadi kalau semisal mendapatkan kelompok yang maksudnya aktif, terus yang kedua bisa bekerja sama semua, itu kan enak gitu loh, pembagian tugasnya dalam pengerjaannya juga mudah. Betul sekali. Kalau anggotanya aktif, kitanya juga seneng ya Mas Sahrul gitu. Ketuanya juga. Iya, Iya. jadi lebih hidup aja sih entah itu kelompok ataupun organisasi seperti itu. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Sahrul. Boleh silakan. Selama menjabat di Ketua BEM, tantangan apa saja sih yang pernah Mas Sahrul hadapi saat berorganisasi? Tantangan paling berat itu waktu itu yang ngurusi beasiswa. Beasiswa. Jadi Awal gimana? sebelum Ya, ya, kan, ya. ya yang beasiswa itu bener-bener kayak ya Allah kenapa sih harus kayak gini gitu loh, harus maksudnya di awal pertengahan harus menemui mahasiswa yang kehilangan beasiswanya. Jadi kan jujur saya anak beasiswa, ketika saya kehilangan beasiswa saya juga sangat kecewa, apalagi di mana dengan latar belakang mohon maaf ya yang kekurangan ekonomi dan sebagainya itu sangat terbantu ketika mendapatkan beasiswa kuliah, tapi beasiswanya hilang di tengah jalan karena miskomunikasi ataupun hanya bahasanya apa sih namanya PHP seperti itu yang paling berat. Tambah lagi yang ada berita pemotongan ataupun pencabutan beasiswa aspirasi yang dari parpol, itu yang benar-benar membuat dilema sekali. Makanya waktu pas apa sih namanya ya, pas waktu beasiswa tersebut yang awal saya sebelum pelantikan itu saya sangat wanti-wanti ke pihak kampus untuk kejadian tersebut itu jangan sampai diulangi lagi. Karena apa? Karena yang pertama membuat citra buruk kampus sendiri, terus yang kedua kasihan gitu loh untuk mahasiswa yang sudah di kayak di PHP ini ataupun apalah itu sangat kasihan. Saya sudah mewanti-wanti ke pihak LPPMB, terus ke pihak rektorat, itu benar-benar saya mewanti-wanti jangan sampai terjadi lagi seperti ini gitu. Dan alhamdulillahnya di tahun berikutnya tidak terjadi lagi. Tetapi dengan kejadian itu saya bisa berpikir sih bahwasanya ketika tidak ada hitam di atas putih itu tidak kuat seperti itu. Betul sekali Mas Sahrul. Saya juga merasa kasihan gitu ya Mas Sahrul sama yang anak-anak mahasiswa yang nggak jadi mendapat beasiswa KIP itu saya juga merasa kasihan sekali sih Mas. Iya. Tapi alhamdulillah masih bisa apa ya, masih banyak yang masih yang lanjut kuliah ya Mas Sahrul ya, yang mendapat Iya beasiswa. karena
karena kan mendapat beasiswa yayasan. Dan yang saya sedikit kasihan juga ketika teman-teman itu banyak yang keluar gitu loh. Iya, saya juga ya betul sekali. Lanjut ya Mas Arul ke pertanyaan berikutnya itu mengenai dana juga pas sekali. Menurut Mas Arul, bagaimana sih solusi terkait organisasi yang mengalami permasalahan anggaran atau dana? Oke, terkait permasalahan anggaran ataupun dana itu hampir di semua apa namanya ya, di semua organisasi pasti merasakan. Tinggal manajemen keuangannya saja bagaimana. Contohnya ini pelajaran dari saya sendiri ya. Waktu di himpunan, sendiri kan anggaran waktu itu hanya 2 juta sekian kalau nggak salah. Itu manajemennya bagaimana? Yang pertama bisa menggunakan iuran kas. Yang kedua, ketika menggunakan sesuatu, menggunakan kegiatan, anggaran kegiatan itu kita harus benar-benar bisa memanage keuangan. Nanti kan bisa masuknya ke kas gitu loh. Dan yang lebih bagus lagi kita bisa jualan. Kayak contohnya yang sangat kreatif banget itu, mohon maaf ya, itu kayak kemarin TE pas waktu ada patet. Bukan paten sih, pas ada acara itu ya Allah, ulang tahunnya universitas pas tahunnya Mbak Sakti itu kan ada perayaan ya. Nah itu kan ada UMKM dari manajemen dan sebagainya. Itu saya rasa kreatif banget gitu loh, menjual produk baik jajanan, jasa pengetikan, jasa fotokopi ataupun jasa pembuatan flyer. Itu memang sangat dibutuhkan gitu loh di zaman sekarang. Karena apa? Karena kan media online harus ada flyer. Terus kita membutuhkan pulsa juga. Nah, sebaiknya untuk organisasi-organisasi itu bisa memanfaatkan itu gitu loh. Untuk apa? Untuk mendapatkan imbalan. Di mana imbalan tersebut? Ya, di mana imbalan tersebut itu bisa masuk ke dalam kas. Jadi kan nanti misalnya ada kegiatan, nggak susah nyari dana seperti itu. Dan pesan ya untuk organisasi yang tahun kemarin, tahunnya Mas Alia, tahun ini kan belum pelantikan, silakan kasih uang sedikit saja, entah itu 100 ataupun 200.000 ke pengurus yang baru. Karena apa? Karena dengan uang tersebut pengurus yang baru itu bisa mengelola awal dana, modal awal gitu loh, untuk menggerakkan organisasi. Jangan sampai dari awal saja itu iuran seperti itu. Ya memang nggak apa-apa. Cuman ya kasihan lah di tingkat kita yang mengurusi rumah kita sendiri seperti itu. Ya, betul sekali Mas Harun. Berarti intinya kita harus pandai-pandai memanage keuangan organisasi ya Mas Harun. Bisa juga dengan bisnis bahkan gitu ya Mas Harun. Supaya buat tambahan uang kas. Betul. Apalagi anak PGSD kan bisa itu ya, melukis. Nah, monggo jasa lukisnya itu bisa dibuat ataupun digunakan. Semisal apa sih jasa lukis apa nih, harganya segini plus figura. Nah, itu kan bisa masuk ke dalam kas HMJ seperti itu. Yang pertama memanfaatkan SDM, dan yang kedua melatih kita juga lebih kreatif lagi dalam mengelola keuangan dan sebagainya seperti itu. Baik, kebetulan sekali di HMPP GSD itu ada bisnis kecil-kecilan Mas Harun, yaitu HMP Sel. HMP Sel. Nah, itu pulsa. Ya, dulu waktu aku HMJ juga itu mendapat apa sih masukan seperti itu dari kakak tingkat. Cuman karena di kelas ataupun di angkatanku udah ada yang jual pulsa, jadi kayak nggak enak gitu loh. Jadi nggak jalan. Jalannya cuma kas. Alhamdulillah sih masih kebantu dengan kas tersebut. Ya, betul sekali Mas Harun. Iya. Ke pertanyaan berikutnya Mas Harun. Bagaimana tanggapan Mas Sahrul terkait pernyataan organisasi dapat mengakibatkan telat lulus atau telat wisuda? Menurut Mas Sahrul itu atau tidak? Sebenarnya ini bisa dikatakan mitos atau bisa dikatakan fakta ya, bahasanya kita bilang mitos atau fakta. Jadi ini yang saya rasakan sekarang gitu loh. Saya ya mungkin Mas sendiri tahu lah gimana ketua-ketua BEM sebelumnya gitu loh. Sebelum saya, mereka ada yang tepat waktu dan ada yang tidak tepat waktu. Jadi yang bisa saya ambil atau bisa saya ungkapkan itu,
Yang utamanya kuncinya apa? Diri sendiri. Bagaimana menyikapi terkait mau lulus cepat atau enggak gitu loh. Karena apa? Karena yang merasakan kita pantas layak lulus cepat atau enggak kan diri sendiri dan semangat diri sendiri juga gitu loh. Dan yang pastinya juga dukungan dari lingkungan sih, baik keluarga ataupun teman-teman gitu loh. Ini mungkin ya, ini mungkin sebagai bocoran aja ya. Saya itu sering banget ditanyai kapan sidang skripsi, sudah sampai mana skripsinya, baik dari WR sendiri ya, WR3 ataupun dari rektorat. Makanya saya sedikit malu ketika sampai telat misalnya untuk skripsian. Ya, sekali berarti harus dari diri sendiri gitu ya Mas Harun. Dan juga lingkungan juga mempengaruhi. Kalau lingkungan juga apa ya, lingkungan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik itu juga kan apa ya, membuat kita juga ikutlah gitu ya Mas Harun. Tapi ya paling kasar motivasi diri sendiri mau cepat atau enggak gitu loh. Karena semakin ini untuk laki-laki ya khususnya, semakin kita lambat menyelesaikan skripsi, berarti semakin lambat pula kita menghalalkan doi kita. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Sahrul. Iya boleh. Menurut Mas Sahrul, bagaimana sih ciri organisasi yang baik, yang Ini. sehat? Oke, untuk organisasi yang baik ataupun yang sehat itu tidak tidak otoriter, selalu ada keterbukaan dengan bawahan, baik ketua, BPH dan sebagainya itu selalu terbuka, tidak saling kubu-kubuan ataupun tidak saling geng-gengan. Itu sih yang menjadi latar utama untuk menuju sehatnya organisasi. Dan pemikiran yang maju, jangan pemikiran yang maaf yang selalu berhenti di situ saja. Berarti terutama harus seluruh anggota itu harus akrab ya Mas Sahrul ya. Ini pesan aja, kemarin juga pesan sih ke teman-teman yang lain untuk himpunan, UKM dan sebagainya. Silakan sering-sering adakan perkumpulan selain rapat seperti itu. Karena apa? Karena untuk mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Sering apa ya, keluargaan gitu ya Mas Sahrul sama anggota gitu. Sering ngobrol lah bahasanya, supaya apa? Supaya nanti tidak ada kecanggungan ataupun yang lain. Jadi kan lebih enak ngobrolnya ataupun mengenal sikap masing-masing. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya ya Mas Sahrul ya. Silakan. Kita itu ya kan sering berorganisasi, sering apa yang mengikuti organisasi itu terkadang ada rasa titik jenuhnya gitu Mas Sahrul. Nah, ada nggak tips supaya kita nggak tidak jenuh dalam berorganisasi gitu Mas Sahrul? Tips supaya agar kita tidak jenuh dalam berorganisasi itu ada nggak menurut Mas? Kalau tips agar tidak bosan di organisasi sih, kita apa sih menjalankan organisasi ataupun mengikuti organisasi itu sebagai enjoy aja sih, ngalir gitu loh. Nggak ada kayak ada tekanan bahwasanya di himpunan ini saya harus ini, sedangkan di sana itu enak tinggal duduk doang, itu enggak seperti itu. Jadi kayak mikirnya ngalir aja, terus jangan ngambil bahwasanya ini itu beban ataupun apa, terus pikirnya ini rumah kita, kalau tidak kita yang merawat, mau siapa lagi seperti itu, mau orang lain, tidak mungkin dong orang lain merawat rumah kita seperti itu. Mungkin kayak gitu aja. Jadi harus kita enjoy, tidak ada tekanan, dan juga harus mencintai organisasi, itu yang paling utama ya. Iya, betul banget. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Mas Sahrul. Ya boleh. Dalam organisasi kan ada kaderisasi ya Mas Sahrul ya. Nah, mana sih konsep kaderisasi yang baik menurut Mas Sahrul? Gini loh, kaderisasi yang baik ini lebih gimana ya maksudnya? Untuk yang lebih tepatnya itu untuk kaderisasi yang baik itu maksudnya tidak selalu menekankan untuk mengikuti apa yang kita mau, itu yang pertama. Terus yang kedua, kaderisasi yang baik itu memang benar-benar kaderisasi yang
layak untuk meneruskan kita gitu loh. Jadi secara tidak langsung kita selama satu periode menjalankan roda organisasi, kita juga harus menilai siapa nih yang layak untuk menggantikan kita, ya walaupun nanti diputuskan kembali di musyawarah, tetapi kan kita berhak gitu loh untuk menyalonkan salah satu kandidat yang layak untuk menggantikan kita seperti itu dengan kriteria-kriteria yang kita tetapkan ataupun yang menurut kita pantas untuk menggantikan kita seperti itu. Iya, betul sekali. Saya juga setuju. Berarti kita harus mencari calon bakal calon benih-benih calon yang layak untuk melanjutkan organisasi tersebut ya Mas Ahrul. Iya. Selain mencari benih-benih pemimpin yang baik, kita juga harus bisa gitu loh menyetuskan ataupun apa sih namanya ya, membuat benih-benih pemimpin yang baik dengan apa? Dengan cara ketika dia menjadi anggota kita atau menjadi pengurus kita gitu loh. Jadi kan lebih enak lagi kalau misal oh ya ini udah jadi anggota kita harus tatar nih anak ini biar dia itu nanti siap ketika menjadi ketua himpunan karena menurut saya dia layak dengan pemikirannya dan sebagainya seperti itu. Betul sekali Mas Ahrul. Baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya Mas Ahrul. Ya. Pertanyaan terakhir ini. Boleh. Harapan Mas Ahrul untuk organisasi di Universitas Peradaban. Yang pertama semakin berkembang, semakin maju, lebih apa sih namanya ya, lebih banyak peminatnya baik dari mahasiswa lokal ataupun mahasiswa perantau. Terus yang kesekian kalinya saya ingatkan terus untuk mahasiswa peradaban, untuk organisasi kedepannya itu pasti banyak tantangan lagi. Jangan sungkan-sungkan untuk terus berjalan walaupun keadaannya memang sangat sulit seperti itu. Dan silakan untuk himpunan, UKM, apa ya utamanya BEM ya, BEM fakultas, BEM universitas, silakan jalin relasi sebaik mungkin dengan universitas-universitas terkemuka di daerah-daerah lain seperti itu. Jadi kita bisa saling sharing masalah yang ada di peradaban itu hampir sama atau tidak seperti itu dengan kampus-kampus lain. Dan diharapkan sih untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa kupu-kupu bahasanya ya, yang masih jarang banget mengikuti organisasi, dibukalah matanya selebar mungkin. Organisasi itu asik loh untuk kegiatan kalian selain pulang ngampus, pacaran mungkin masanya. Jadi kalian harus bisa membuka mata kalian ternyata organisasi asik dan bisa memberi manfaat juga untuk diri kalian sendiri seperti itu. Mungkin itu aja untuk di universitas seperti itu. Amin. Semoga harapan yang Mas Ahrul inginkan dapat terwujud. Amin. Nah, selain bisa terwujud, saya harap sih dari HMPPGSD bisa membantu mewujudkan harapan saya dengan bisa menjadi organisasi yang mampu bekerja sama dengan organisasi lain, baik di intra ataupun ekstra dengan kampus lain, dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang layak untuk memimpin organisasi yang ada di Universitas Peradaban. Seperti itu. Amin. Pasti dari HMPPGSD sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan dari Mas Ahrul. Iya. Nah, untuk HMPPGSD sendiri sih, untuk kepengurusan sudah siap semua? Sudah siap semua, Mas Ahrul. Ya, total berapa? Ada 48 total semua. 48. Nah, monggo silakan untuk 48 tersebut bisa dimaksimalkan kedekatannya, dimaksimalkan programnya. Ini kan masih bulan Juni, Juli, Agustus sebelum pelantikan ataupun sebelum kita memasuki semester baru gitu loh di bulan September. Jadi monggo teman-teman dari HMPPGSD ataupun yang lainnya yang sedang menyaksikan live ini, silakan rancang program sebaik mungkin, dan program tersebut itu saya harapkan nanti di akhirnya itu mendapatkan emas gitu loh, ataupun gongnya itu di akhir gitu loh. Misal kayak di akhirnya itu mendapat kayak oh ternyata karya anak-anak PGSD itu bisa dikumpulkan menjadi buku ataupun apa, itu kan salah satu tujuan akhir. Nah itu monggo dibahas secara matang seperti itu, dan di anggaran sendiri monggo dibahas secara mendata, secara matang, secara detail, supaya apa? Supaya nanti ketika dari pihak kampus
meminta itu sudah siap, jadi tidak menunggu waktu lama lagi untuk melaksanakan RAT seperti itu. Rancangan anggaran. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Mas Arul. Barangkali ada teman-teman penonton yang ingin bertanya, silahkan Boleh di kolom komentar, teman-teman. Sama sambil nunggu yang tanya, saya harap sih untuk BGSD, PPIN, PPI, PEMAT, FKIP lah ya khususnya, itu lebih kompak lagi sih dalam acara apapun seperti itu. Sedangkan kita kan tahu sendiri, kita salah satu fakultas gemuk juga di Universitas Peradaban gitu loh. Jadi kita sebenarnya bisa untuk lebih rame, lebih wah lagi gitu loh. Selain yang kita lihat dari Saintek sendiri. Saintek itu kan saya rasa untuk kompakan sangat luar biasa seperti itu. Jadi monggo untuk teman-teman FKIP, PPIN, Mas Yadi Urban, Mas Urip, sama Mas siapa ya? Yang Pemat siapa ya? Pemat. Ya Mas Indra sama Mbak Dewi. Monggo bisa dikompakan lagi, apalagi ini ada satu cewek dengan 3 laki-laki. Semoga cewek tersebut bisa menjadi penyatu pemikiran 3 cowok tersebut. Baik. Masih belum ada yang bertanya ini ya Mas Sahrul. Oke, kalau iya, berarti ada satu teman-teman. Baik, langsung saja dibaca Mas Sahrul nih. Ya. Mas, bagaimana sih dalam satu organisasi itu ada anak yang ternyata pacaran? Itu mempengaruhi kualitas dari diri si anak itu tentang organisasi enggak ya? Itu Mas Sahrul. Oke. Pertanyaannya bagus banget malah. Ini kerap terjadi di organisasi. Ada yang cinlok satu teman organisasi pacaran, ada juga yang pacarannya dengan organisasi lain ataupun tidak mengikuti organisasi. Jadi terkait mengganggu ataupun enggak, mempengaruhi ataupun enggak, itu apa sih namanya ya? Tergantung lagi ke diri masing-masing gitu loh, individual masing-masing. Karena apa? Karena misal nih, saya pacaran dengan si A, tetapi ketika saya biasa saja, ketika ada masalah ya nggak apa-apa gitu loh. Tetapi tergantung pembawaannya. Semisal pembawaannya memang membuat ribet ataupun membuat dirinya terganggu dalam organisasi, alangkah lebih baiknya jangan pacaran. Tetapi ketika dirinya rasa saya pacaran bisa mampu menyelesaikan keduanya, baik pacaran, hubungan saya pribadi, dan organisasi, ya silahkan pacaran. Gak mempermasalahkan pacaran iya boleh atau enggak di dalam organisasi seperti itu. Mungkin itu Mas. Betul banget. Pacaran. Untuk Mbak Dara Lydia terkait itu memang pertanyaan yang sangat sering ditanyakan di organisasi dan sering terjadi juga di organisasi, bahwasanya banyak yang pacaran satu sama lain. Gitu. Ada juga yang saya pernah dengar atau pernah dikasih tahu sama teman, kalau nggak salah ada juga nih yang awal organisasi pacaran, nanti setelah organisasi selesai putus. Ada juga yang dari awal organisasi sampai walaupun organisasi itu selesai, tapi tetap lanjut pacaran gitu loh. Tergantung individu masing-masing. Oke, betul sekali Mas Sahrul. Pacaran itu boleh dalam satu organisasi, tapi kalau kita sedang melaksanakan atau berkegiatan di organisasi itu kita harus fokus pada kegiatan organisasi tersebut ya Mas. Tapi kalau pacaran itu apa ya, membawa dampak buruk, mending gak usah pacaran gitu ya Mas. Ya. Intinya singkatnya aja ya, jangan melibatkan masalah pribadi itu dengan masalah organisasi. Itu aja. Karena kebanyakan orang, ya tidak kebanyakan sih, ada beberapa orang itu yang melibatkan masalah pribadi dengan masalah organisasi. Berarti ini itu tergantung diri kita masing-masing ya Mas, terkait tentang masalah itu. Betul banget Mbak Dara Lydia, terkait organisasi, terkait pacaran itu di organisasi itu kembali lagi ke diri sendiri. Kita sebagai misal ketua ataupun apa, ataupun organisasi itu tidak boleh melarang terkait
tidak boleh pajak hak asasi manusia. Wah, namanya iya. Iya. Ini gambar wong. Aduh. Bener lah. Mungkin kita tunggu Mas Sahrul dulu ya, teman-teman. Diundang. Tidak dapat tergabung.
Kita tunggu beberapa menit lagi ya teman-teman. Oke. Ya. Gimana? Tadi ada pertanyaan seru loh dari Ektwen terkait UKM. Ya ini dari eki.twn, ek.twn Mas Sahrul. Izin bertanya Mas Sahrul, di kampus itu kan ada juga UKM. Bisa dibahas sedikit apa itu UKM dan bagaimana kedudukannya? Apakah ada kesamaan atau perbedaan dibandingkan dengan organisasi HMP mahasiswa? Oke, jadi untuk UKM sendiri itu kan kegiatan minat bakat mahasiswa, ada di bidang musik, di bidang teater, di bidang olahraga, di bidang pecinta alam, begitu. Nah, sedangkan himpunan itu kasarannya itu OSIS, bahasanya kayak organisasi yang di setiap prodi itu seharusnya ada gitu loh. Untuk apa? Untuk perkumpulan. Terus yang untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik seperti itu. Nah, sedangkan UKM itu di mana kita itu menggali ataupun mengeksplor bakat kita gitu loh, minat bakat kita. Semisal kita minat di musik, kita terus mengeksplor nih bakat kita terkait musik di UKM musik seperti itu. Nah, kedudukannya itu sama-sama di bawah naungan BEMU, cuman bedanya untuk himpun itu ada di bawah BEM fakultas, baru di BEMU, sedangkan di UKM itu langsung di bawah naungan BEMU seperti itu. Jadi sama-sama di bawah naungan BEM universitas. Nah, ini ada tanya lagi nih dari Lemon at Estil. Mas izin bertanya, bagaimana sih strategi yang apa sih? Yang efektif dalam melakukan suatu perubahan dalam suatu organisasi itu agar dapat mencapai kepembaruan yang berbeda dari tahun sebelumnya selain adanya proker. Terima kasih. Oke. Jadi untuk pembaharuan kita itu bisa melihat di kepengurusan sebelumnya yang menjadi catatan terbesar ataupun menjadi masalah di kepengurusan sebelumnya itu apa, itu yang bisa menjadi langkah-langkah pembaruan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus bisa nih membuka mata kita yang menurut kita bagus ataupun layak organisasi yang patut kita contoh itu apa, seperti itu. Jadi nantinya kita bisa melihat pembaruan selain dari proker-proker. Dan yang paling utama, silakan keterbukaan antara antara anggota itu yang sangat mendasar untuk kemajuan organisasi tersebut. Dan jangan jangan berhenti di ide-ide itu saja loh terkait proker gitu loh, dan pemikiran-pemikirannya diluaskan lagi, apalagi taraf kita itu sudah mahasiswa, seharusnya pemikirannya itu lebih luas lagi dibanding teman-teman siswa atau teman-teman yang biasa. Mungkin itu saja. Strategi yang efektif dalam melakukan suatu perubahan dalam suatu organisasi itu harus memilih organisasi yang tepat untuk diri kita ya Mas Sahrul. Iya. Betul banget. Nah, semisal kayak tadi kan bahasanya kita harus mencatat terkait apa sih yang menjadi PR di kepengurusan sebelumnya. Selain itu kita juga bisa berdiskusi nih dengan kepengurusan yang baru terkait yang akan kita dapatkan atau yang kita inginkan nantinya ketika masa jabatan kita selesai itu apa sih gitu loh. Jadi itu bisa dipisahkan baik-baik dan bareng-bareng juga, nanti muncullah apa yang kita inginkan bersama itu. Terus yang kedua, setelah muncul apa yang kita ingin bersama, kita bisa menjalankannya dengan proker untuk mewujudkan program tersebut seperti itu. Jadi lebih
lebih baiknya silakan bisa dibicarakan baik-baik dengan teman-temannya, atau kalau misal menurut kalian bisa menganalisis sendiri terkait apa sih yang menjadi PR terberat di kepengurusan sebelumnya, itu monggo begitu. Jangan apa sih namanya, jangan terpaku pada kepengurusan sebelumnya, bahwasanya kepengurusan sebelumnya itu hanya ada program ini untuk sekarang berarti ya hanya ini saja, itu nggak seperti itu. Kalian boleh mengeksplor kepengurusan kalian sendiri, yang terpenting mengeksplornya itu dalam hal yang baik, jangan mengeksplor yang dalam hal yang buruk. Baik, Mas Sahrul, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya teman-teman. Terima kasih untuk yang bertanya. Terima kasih juga untuk Mas Sahrul. Intinya organisasi itu sangat penting bagi diri kita sendiri ya Mas Sahrul. Kita akan mendapatkan pengalaman di luar jam pelajaran, itu manfaat dari organisasi. Pokoknya sangat banyak dan berbagai macam manfaat yang tadi Mas Sahrul paparkan. Terima kasih Mas Sahrul Ramadan selaku Ketua BEM Universitas Peradaban periode 2022 telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang fisik HM PGSD pada malam minggu kali ini ya Mas Sahrul. Terima kasih banyak Mas Sahrul. Terima kasih juga teman-teman penonton yang telah menyaksikan jalannya ruang fisik ini dari awal sampai penghujung acara ini. Terima kasih Mas Sahrul. Mungkin itu saja ya Mas Sahrul. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas Sahrul sebelum kami tutup. Mungkin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, gunakanlah waktu kuliah kalian selama 8 semester itu sebaik mungkin. Ikuti organisasi sebanyak mungkin. Bukan sebanyak mungkin dalam artian sebaik mungkin lah ya. Dan kita kan sebagai mahasiswa diberi kesempatan 3 kali alfa. Manfaatkan hal tersebut untuk kegiatan organisasi, jangan yang lainnya. Karena apa? Karena ketika kita manfaatkan alfa 3 kali itu untuk kegiatan yang lainnya, takutnya nanti kita malah kecewa gitu loh. Ya mungkin nyeselnya sih bukan sekarang, tapi nanti ketika kita sudah selesai ataupun sudah tua, oh iya ternyata organisasi yang dulu saya nggak ikut itu saya sangat kecewa gitu loh, karena nggak bisa mendapatkan ini seperti itu. Silakan manfaatkan organisasi yang ada dan berkontribusilah untuk organisasi yang ada. Seperti itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sahrul. Mungkin saya tutup ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Ferdian Fauzi sebagai moderator mengucapkan terima kasih Mas Sahrul, terima kasih ke penonton, dan itu saja ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya balik kan? Sampun. Boleh live Mas? Boleh live, boleh. Terus,